seluruh peserta Konferensi Cap 4 Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani. Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Sang Penebus Sentani menggelar konferensi cabang Konfercap keempat di Aula Paroki Sang Penebus Sentani pada hari Sabtu 1 November 2025. Berkatilah seluruh jalannya konferensi cabang ini agar menjadi saat penuh berkat, pembaharuan, dan sukacita bagi seluruh pengurus dan anggota. Kami persembahkan kegiatan ini ke dalam tangan penyelenggaraanmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketua Panitia Maria Mimi Lelang Aya menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan diselenggarakan konferensi 4 Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani ini adalah untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua dan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani periode 2022-2025, dan selanjutnya akan diadakan pemilihan pengurus Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani yang baru periode 2025-2028. Dan perlu disampaikan pula bahwa panitia pelaksana sudah melakukan pra-konferenca pada hari Rabu 29 Oktober 2025 sebagai bentuk persiapan menuju puncak pelaksanaan Konferenca 4 DPC Sang Penebus Sentani. Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani Tin Rosa Monim Teniwut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota atas kerjasama selama masa bakti 3 tahun terakhir. Saya sebagai Ketua Cabang satu periode 3 tahun telah kami laksanakan, maka telah berakhirlah pengurus kami di tiga tahun ini. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pengurus cabang dan juga pengurus ranting serta seluruh anggota yang telah bersama-sama kita menjalankan estafet ini selama 3 tahun untuk kita menjalankan tugas organisasi ini di Gereja Sang Penebus Sentani dan secara khusus untuk pemerintah dan juga masyarakat. Organisasi wanita Katolik ini sangat terstruktur, mempunyai badan hukum yang kuat dan sudah dalam usia 101 tahun. Maka saya melihat dan memandang ada hal-hal yang kita memperbaiki prosedur ADRT wanita Katolik ini, maka ini adalah langkah yang baik untuk kita memperbaiki protap organisasi supaya ke depannya ibu-ibu wanita Katolik yang muda itu mereka melihat dan mereka mau memiliki organisasi ini supaya ikut bergabung untuk menjalankan organisasi wanita Katolik ini. Penasehat Rohani WKRI Pastor Filipus Elosak OFM mengingatkan bahwa Konfercap merupakan momentum memperbarui semangat pelayanan yang berakar pada Kristus. Peristiwa ini bukan hanya kegiatan rutin 3 tahun sekali, tetapi ini organisasi yang juga momen rahmat di mana kita meneguhkan kembali semangat pelayanan
dan panggilan kita sebagai perempuan Katolik yang berakar pada Kristus Sang Penebus. Menyampaikan pengharapan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran wanita Katolik atas kontribusi nyata dalam pembangunan sosial, pendidikan keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Organisasi ini seperti tema dan subtema bahwa telah menjadi mitra strategis dalam mendorong nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pelayanan yang berakar pada iman dan kasih. Kegiatan ini dihadiri Ketua Presidium DPD WKRI Keuskupan Jayapura, Rini Kelanit, yang secara resmi membuka konfercap melalui tabuhan tifah. Dalam sambutannya, Rini menegaskan bahwa WKRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan gereja dan masyarakat. Kami berharap bahwa kedepannya kami juga masih mengharapkan dukungan, kerjasama, kolaborasi yang berjalan bersama untuk tujuan yang baik, terutama untuk pemberdayaan perempuan di daerah ini dan untuk memperkuat kolaborasi dan di berbagai bidang kehidupan manusia ya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Maha Esa, maka pada hari ini tanggal 1 November 2025 secara resmi kami membuka pelaksanaan konferensi cabang keempat Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Maha Esa. Tiga, dua, satu. Perkuat ya, perkuat kita punya komitmen kita sebagai anggota, sebagai pengurus. Setelah itu baru kita melangkah dan menjadi teladan iman yang menjadi saluran berkat bagi sesama di dalam lingkungan gereja. Baru kemudian kita juga bisa meluaskan langkah dalam masyarakat ya, seperti itu. Oke, kemudian fokus kita tadi pemberdayaan perempuan ibu. Awal bukan berdirinya Wanita Katolik itu oleh pendidik Sulastri. Pertama dia tuh yang menginisiasi adalah pemberdayaan perempuan. Dia melihat nasib perempuan waktu itu yang kurang menguntungkan, yang sangat memprihatinkan. Akhirnya dia membentuk Wanita Katolik ini yang dengan nama yang pertama sekali Pusara Wanita ya. Kemudian kegiatan rohani, nah ini juga ibu-ibu. Ada juga yang bilang begini, aduh ibu, saya ini urus suami dengan baik, urus anak-anak dengan baik, rajin berdoa. Nah, mewakili perempuan untuk dalam bidang politik. Ini juga yang harus diberikan oleh DPP. Ya, itu bersebut kalau dulu kan agak susah. Kita mau jadi partai politik nggak boleh. Kalau syarat ada di perempuan yang penting tujuannya adalah ya motivasinya adalah untuk mengabdi ya. Oke lanjut Bu. Nah ini dedikasi untuk pemberdayaan perempuan. Kita berjuang menciptakan kondisi yang lebih baik untuk perempuan, berusaha meningkatkan kesadaran dan peran perempuan, mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. Ibu-ibu, kita akan senang sekali kalau kita bisa menjadi apa yang membuat program-program yang mengangkat ini. Misalnya ada di tempat saya, misalnya ada teman ibu yang dia punya semangat
belajar membaca dan menulis, ya toh? Atau mungkin ibu ini kayaknya dia kurang begitu paham dalam bidang mengolah suara. Kita ajar dia. Atau ibu ini mungkin misalnya dia tidak bisa masak untuk sarapan anak-anak, kita ajar sama ya, hal-hal kecil sederhana yang memang dibutuhkan oleh anggota dan juga dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Ada ibu, kemudian partisipasi dalam pembangunan, aktif berpartisipasi dalam pembangunan ibu-ibu. Jadi misalnya di antara kita ada yang punya kemampuan sebagai guru yang nanti misalnya diberikan tanggung jawab, misalnya ibu ketua bisa dapat proyek nih mengajar anak-anak, ajar ayo mari ibu. Seragam kerja, seragam nasional, kaos WKRI, lencana, dan lain-lain. Menghimpun dana yang bersumber dari cabang maupun ranting, membuat lotre dan kupon berhadiah, sumbangan wajib, sukarela, sumbangan kontribusi ranting dan anggota, dan aksi 5 menit saat pertemuan. Bersama bendahara melakukan pengumpulan iuran wajib anggota dan dana solidaritas, memasarkan rosario hasil pelatihan pembuatan rosario yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan, menghimpun dana melalui donatur dan simpatisan WKRI sebagai dukungan cabang dan ranting bagi pelaksanaan konferda dan konfercap. Bidang humas, kegiatan menyebarkan informasi tentang kegiatan organisasi melalui publikasi dan dokumentasi, bekerja sama dengan RRI, TVRI, dan Jayapura Pos, menyiapkan spanduk saat kegiatan WKRI. B. Evaluasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan berjalan dengan baik, namun beberapa tidak berjalan baik bahkan tidak terlaksana. Evaluasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembinaan ranting oleh pengurus cabang dengan pendampingan yang baik akan membantu keberadaan dan kinerja ranting. B. Pertemuan cabang dan ibadah rutin setiap minggu di hari Rabu dengan kehadiran pengurus cabang dan ranting, sehingga informasi dari cabang cukup lancar untuk ditindaklanjuti di tingkat ranting. Laporan kegiatan maupun administrasi keuangan cabang lancar dan baik. Untuk keuangan ranting akan disampaikan pada saat kunjungan dari cabang melalui Wanita Katolik Republik Indonesia. Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban ini dibuat masa bakti 2022-2025 tentang keberadaan organisasi serta berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini disampaikan sesuai dengan kemampuan kami. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin organisasi ini masih jauh dari harapan kita semua. Apa yang telah kami lakukan, itulah kemampuan maksimal kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pengurus cabang dan seluruh anggota, baik cabang maupun ranting, pastor paroki selaku penasehat rohani, Dewan Pastoral Paroki Sang Penebus Sentani, para donatur intern, dan semua pihak yang senantiasa memberikan perhatian terhadap organisasi ini. Mengakhiri laporan ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami selama memimpin organisasi ini. Semoga berkat melimpah dari Tuhan
mulia ini dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih pengurus wanita Katolik Republik Indonesia cabang Sang Penebus Sentani. Tidak baik, saya minta maaf. Yang saya mau tanyakan mengenai keuangan karena kami dari ranting ibadah atau setiap bulan ada iuran kalau tidak salah. Yang saya mau tanyakan di sini mungkin bukan mau tanyakan, mau menyampaikan kalau bisa, karena kami juga berkontribusi walaupun 1.000-2.000 berkontribusi, jadi mohon untuk membuat mengenai bendahara di situ membuat laporan keuangan organisasi secara berkala. Mungkin itu saja, lebih diperjelas lagi. Terdapat 2 bendahara yang dilantik, yaitu Ibu Maria Ngeluli dan yang kedua Ibu Marlina Dasiono. Tetapi saat kemarin saya diikut dalam panitia Pokja LPJ, saat di audit kebetulan saya juga diundang. Saya kaget kalau bendahara itu ada 3. Yang menjadi pertanyaan saya pertama, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah itu darurat? Sementara saya lihat bendahara 1 dan bendahara 2 itu masih aktif. Kalau memang ada bendahara 3, saya takutnya SK-nya itu apakah ada? Pengurus inti apakah tahu? Jangan sampai hal-hal seperti ini menimbulkan kebingungan bagi kami di ranting. Nanti bisa saja ketua-ketua ranting kami juga mengambil langkah yang seperti itu. Saya pikir kita organisasi resmi, jadi mungkin hal ini perlu dibicarakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kami nanti. Kemudian yang kedua mengenai kunjungan sosial sakit. Yang saya mau bertanya di sini, apakah selama ini kalau kunjungan sakit itu hanya berlaku untuk anggota DPC ataukah anggota ranting yang memiliki KTA? Karena ada beberapa masukan waktu itu, mereka bertanya, ada yang duka ini dilayani, tetapi kita di ranting kenapa tidak pernah? Karena waktu kami kemarin itu kebetulan bendahara 1 kami mengalami duka, anaknya meninggal, dan itu kami sama sekali tidak dapat dari DPC, apakah mungkin ketua dari ranting kami tidak berkomunikasi atau seperti apa. Tetapi masukan untuk ke depan, misalkan ada kunjungan sakit kepada ranting lain dan ranting yang lain lagi tidak, sebaiknya ditiadakan supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Mungkin itu hanya di tingkat DPC saja, atau mungkin ibu-ibu yang terlibat sebagai anggota DPC kalau kunjungan tidak usah bawa nama OBK atau seperti apa, karena ibu-ibu ini kan dari kadang bicaranya ini jadi menjalar. Kita yang pengurus di ranting bingung mau menjelaskan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya maksud ibu-ibu bisa tanggapi, karena ini merupakan dari kami sama-sama dari ranting Carolus Romeus. Pekerja 4 tahun 2025 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Sang Penebus Sentani. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 November 2025, bertempat di Aula Paroki Sang Penebus Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam sidang pleno 3 Konferensi Cabang 4 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Sang Penebus Sentani telah dilaksanakan pengesahan hasil sidang komisi dan tim sebagai berikut. 1. Pembacaan laporan komisi program kerja yang tertuang dalam berita acara sidang komisi program kerja oleh ketua sekretaris sidang komisi program kerja dan pengesahan laporan komisi program kerja oleh pimpinan sidang pleno 3. 2. Pembacaan laporan komisi pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi yang tertuang dalam berita acara
Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani. Sentani, 1 November 2025. Konferensi 4 Wanita Katolik Republik Indonesia, DPC Sang Penebus Sentani. Sidang Pleno 3. Ketua Ika J. Pontorori. Sekretaris Luciana Nurwati Gali. Baik. Pertama, tentang tugas dan fungsi setiap pengurus, anggota pengurus ya. Saat pemenggalan kita sudah sampaikan tugas ketua seperti apa, wakil ketua seperti apa, sekretaris ada 2 sekretaris ya, bendahara ada 2 sekretaris, dibagi. Misalnya bendahara 1 tugasnya misalnya untuk khusus mengurusi iuran. Bendahara 2 misalnya dia khusus untuk pengeluaran rutin dan penerimaan rutin. Bendahara 1 diatur misalnya yang punya tanda tangan spesimen untuk buku tabungan di bank, ibu ketua dengan bendahara 1. Nah, bendahara 2 punya tugas urusan iuran, urusan dana sosial, nah itu seperti itu misalnya. Jadi dibagi Bu. Masing-masing punya buku kontrol sendiri-sendiri. Ya, khusus kontrol iuran sendiri. Nah, seperti itu Bu. Nah, demikian juga sekretaris. Sekretaris 1 tugasnya misalnya mencatat surat keluar masuk, membuat surat keluar masuk. Sekretaris 2 misalnya untuk notulen, untuk misalnya pengumuman di grup, untuk undangan-undangan, nah itu sekretaris 2. Jadi dibuat, dibagi memang. Masing-masing bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya dan wewenangnya masing-masing. Izin, saya tidak melihat itu di sini Bu. Baik sekretaris maupun bendahara. Nah, jadi laporannya juga untuk sekretariat, mana surat masuknya berapa yang dicatat, surat keluarnya berapa, kemudian kegiatan-kegiatan ini tanggal berapa dilaksanakan oleh siapa. Nah itu udah jelas ya Bu ya. Nah kemudian mungkin nanti waktu pelaksanaan daftar inventarisnya juga itu belum ada yang isi daftar inventaris barang inventaris DPC ya. Kekayaan. Kemudian ini Bu, ini izin saya hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya. Boleh ya Bu ya? Oke, ini kita sama-sama belajar Bu. Sama-sama belajar, tidak bermaksud bahwa untuk harus begini ya, ini salah gitu. Tapi mari kita belajar ke depan untuk perbaiki. Baik. Ibu-ibu, organisasi wanita Katolik RI adalah organisasi terstruktur yang dari pusat di Jakarta sampai tingkat ranting di tingkat Kompas atau gabungan Kompas. Nah, sehingga apapun yang terjadi di hari ini di sini menjadi tanggung jawab kita semua sampai ke daerah pusat, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Izin, baik. Semua pengurus yang telah ditetapkan DPC itu kan ada SK-nya, Ibu ya. Baik. Ada 2 bendahara. Pada suatu saat misalnya bendahara 1 berhalangan, otomatis ada bendahara 2, ya. Atau misalnya bendahara 1 dalam keadaan tertentu tidak bisa melaksanakan tugasnya, boleh Ibu terbitkan surat ke kami dengan alasan ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Dewan Pengurus Cabang Sang Penebus Sentani masa bakti tahun 2022-2025 dinyatakan diterima, tetapi ada catatan perbaikan. Pernyataan demisioner oleh pimpinan sidang. Penyerahan laporan pertanggungjawaban vandal stempel oleh ketua cabang kepada pimpinan sidang. Baik, pimpinan sidang yang kami hormati, kami menerima
seperangkat atribut organisasi. Perlu saya jelaskan di sini ini adalah stempel ya, lambang organisasi. Ini palu lambang kepemimpinan ya. Kemudian ini laporan pertanggungjawaban adalah seluruh pertanggungjawaban apa yang telah dilaksanakan selama masa periode 3 tahun. Nanti dengan catatan bahwa dilengkapi untuk tadi daftar inventaris kekayaan apa yang ada di DPC tetap harus dilaporkan. Kemudian kalau seandainya ada sisa kas harusnya juga disertakan di sini. Ada rupiah, mereka ada tetap harus diterima. Dengan buku tabungan apa semua harus ada di sini ya. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, dengan diterimanya kami menerima ini berarti untuk sementara sambil menunggu pengurusan yang pemimpinan yang terbentuk, kalau akan terbentuk dipilih, kami ambil alih untuk DPC sang penebus sentani. Dalam sidang pemilihannya yang berlangsung demokratis dan penuh kekeluargaan, Irene Wainer resmi terpilih sebagai Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani masa bakti 2025 hingga 2028 setelah meraih 45 suara dari total 106 suara sah, unggul atas 2 calon lainnya. Mungkin dari saya terlalu panjang. Yang kami hormati, Ibu Ketua ini adalah pimpinan terpilih dari serangkaian kegiatan konferensi mulai pagi tadi sampai malam hari ini pada. Izin pada naskah pelantikan telah kami baca dan mereka telah berjanji di hadapan Tuhan dan juga disaksikan oleh ibu-ibu yang hadir. Untuk itu kami mohon berkat keputusan dari Pater untuk Ibu Ketua ini dalam menjalankan tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPC Sang Penebus Sentani masa bakti tahun 2025 sampai 2028. Mohon berkat dari Pater. Untuk perjalanan saya pelayanan SKRI Sabang Sentani, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, para saudari kami yang telah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua. Engkau sendiri telah memanggil dan mempercayakan tanggung jawab ini kepada mereka. Bila mereka hati yang bijaksana seperti kamu, semangat pelayanan seperti Yesus Sang Gembala baik, dan keteguhan iman seperti para rasulmu. Berkatalah atas mereka agar dalam setiap keputusan dan tindakan mereka selalu mencari kehendak-Mu dan mengutamakan kepentingan bersama dan menjadi tanda kasih Kristus bagi semua mereka melayani. Berkatlah keluarga, waktu, tenaga dan seluruh karya mereka
pada dalam segala hal kita semua memuliakan nama-Mu dan mengikuti semangat persaudaraan sejati di tengah umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati dan menunjukkan Ibu berdua dalam tugas pelayanan ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kepercayaan ini kami harap ini merupakan dukungan penuh yang diberikan kepada kami, sehingga kami mohon semua ibu-ibu DPC Sang Penebus Sentani mohon dukungannya dalam tugas pelayanan tanggung jawab kami ke depan, karena tanggung jawab ini sangat besar. Tanggung jawab ini merupakan beban bagi kami, namun kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, dengan tuntunan dari Tuhan, kami yakin kami akan berjalan bersama ke depan. Saya tidak bisa banyak berkata-kata karena tadi sudah banyak, jadi saya singkat saja. Ucapan terima kasih saya kepada yang telah memilih saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi doa saya Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Ucapan terima kasih kepada panitia yang sungguh luar biasa. Sekarang kami memasuki lembaran yang baru. Ibu Irene yang sudah terpilih, Ibu Irene mengatur, kita mengikuti. Pemerintah dan gereja, tanpa perempuan pelayanan ini tidak bisa berjalan, karena perempuan mempunyai potensi berbagai aspek yang bisa dilakukan baik dalam keluarga, dalam gereja. Maka perempuan mempunyai peranan yang sangat mempengaruhi, mengayomi gereja, keluarga, dan masyarakat. Makanya kami memilih tema ini, karena tema ini berawal dari program kerja kami yang selama 3 tahun yang kami laksanakan. Kami mempunyai 5 bidang dalam organisasi. Setiap bidang mempunyai peranan yang penting melekat dalam melaksanakan, dan tujuan utama pelayanan-pelayanan kami lakukan kepada umat di paroki ini melalui peranan kami, terutama yang kami buka posyandu lansia adalah bagian daripada kepedulian kepada kami melalui umat paroki. Lalu kami melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, entah itu USG, pemeriksaan mata gratis, serta pemeriksaan malaria gratis. Lalu kami melaksanakan pembagian sarana peribadatan. Adalah perempuan-perempuan yang hebat yang di WKRI yang mempunyai potensi pengembangan itu di organisasi. Maka dipandang dari 3 tahun program kami yang sukses itu, maka ini yang kami mengambil sebagai tema. Kami DKMP Kabupaten Jayapura mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Konferensi keempat wanita Katolik Republik Indonesia cabang Sentani. Semoga wanita Katolik menjadi contoh yang bagus, yang baik untuk wanita-wanita lain yang ada di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.